Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pertandingan kedua di grup A ya, Piala Presiden 2024. Kali ini masih bermain di Sijalak Harupat di Bandung, tapi yang menjadi tuan rumah bukan Persib, tapi melainkan lawannya, yakni Borneo FC. Laga ini cukup seru, bukan cukup seru, sangat seru bahkan. Kenapa demikian? Pertama, dua tim ini adalah sama-sama juara musim kemarin. Yang satu juara regular series, yang satu juara championship series. Nah, yang kedua, dua tim ini baru saja ada tukaran pemain, bukan pemain sih, perpindahan pemain ya. Lalu juga ada misi-misi tertentu di dua tim ini yang membuat laga ini harus berjalan dengan sengit. Apa itu? Lebih penasaran ya? Kalau penasaran, kita akan simak aja bagaimana jalannya laga kali ini dan bagaimana persiapan dua tim ini. Dan ada intrik apa sih sebelum laga kali ini? Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah semua persiapannya, tunggu dulu ya. Kami ingatkan ini cuma prediksi lo ya. Kalau memang ada susunan pemain ataupun hal-hal yang tidak tepat terjadi di lapangan, harap dimaklum sebab kami bukan pelatih dari kedua kesebelasan ya. Kami coba memberikan prediksi aja ya. Makanya dari itu ya harus pintar-pintar mengerti ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah sebelum laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung di laga 2 Piala Presiden 2024. Laga kedua Piala Presiden 2024 Grup A kembali akan mempertemukan dua tim yang bisa dibilang juara juga loh ya. Dan uniknya juaranya dalam satu musim bersamaan, yakni Persib Bandung sebagai juara Championship Series akan bertemu dengan Borneo FC sebagai juara Regular Series. Dan uniknya lagi, dua tim ini di laga perdana sama-sama raih hasil serupa, yakni Persib menang 2-0 atas PSM, sementara Borneo juga menang 2-0 atas Persis Solo. Maka laga ini pasti akan sangat menarik sebab dua tim ini saling bersitegang musim lalu. Borneo yang jauh meninggalkan Persib di regular series dengan poin yang cukup jauh, tapi justru gagal di Championship Series. Sementara Persib yang cuma finish di urutan kedua regular series justru jadi juara di Championship Series. Maka laga ini bisa dibilang laga pembuktian bagi Borneo FC. Meskipun gagalnya Borneo FC di Championship Series itu bukan karena Persib lu ya, tapi karena Madura United. Ini adalah pertemuan kedua untuk Persib dan Borneo FC di ajang Piala Presiden sejak 2015. Pertama kali Persib jumpa Borneo FC di Piala Presiden itu terjadi di tahun 2017 silam, yang saat itu hasil agregat 3-3 dilanjutkan ke adu penalti dan Persib kalah 5-3 dari Borneo FC. 2018 nggak ketemu di Piala Presiden, 2019 pun sama nggak ketemu di Piala Presiden. 2022 pun nggak ketemu sebab di 2022 Persib jumpa PSS Sleman di perempat final dan kalah. Sementara Borneo FC di perempat final itu justru menang melawan PSM Makassar. Borneo FC sendiri sangat menginginkan gelar juara pertamanya di Piala Presiden sebab Borneo FC pernah ke final nih di 2022 tapi tewas sama Arema. Jadi ini kesempatan yang bagus nih buat diambil oleh Borneo FC. Sementara bagi Persib memang nggak menargetkan juara di ajang kali ini dan cuma sebagai ajang pramusim aja ya. Meskipun Persib ini adalah juara pertama kali ajang ini di 2015 silam. Di Liga sendiri musim lalu dari dua kali bertemu Persib memang sedikit unggul dari Borneo FC, di mana di pertemuan pertama Persib unggul 2-1 dan di pertemuan kedua bermain imbang 1-1. Wow, seru banget ya. Yang lebih seru lagi, Persib baru aja meminjam Adam Alis dari Borneo FC, di mana kita tahu ya, di 2017 Adam Alis itu terpilih sebagai pemain terbaik Piala Presiden di Arema.
Cuma permasalahannya saat ini Adam Alis ini masih statusnya pinjaman dari Borneo FC. Apa bisa Persib memainkan Adam Alis? Nah, itu yang kami pun nggak tahu loh ya. Jika melihat secara permainan di laga perdana, dua tim ini tuh memang kelihatan banget ya yang mana yang lebih lama latihannya dan yang mana yang latihannya cuma sebentar. Borneo FC lawan Persis Solo ini kelihatan banget ya stamina para pemainnya ini hampir full. Terus gesit, cepat, ngotot, dan juga sudah tertata. Wajar lah sebab tim ini tim yang pertama kali lakoni latihan di awal musim ini. Jadi tim ini sudah terlihat sedikit lebih unggul kompaknya ya dibandingkan barat tim lain yang jadi peserta di ajang ini. Sementara Persib baru berlatih sekitar 15 hari aja menjelang Piala Presiden, maka wajar kalau Persib masih kelihatan kaku dan loyo. Jadi di laga ini kami nggak bisa memprediksi nih siapa yang akan jadi pemenangnya. Apakah Peter Huistra dengan total footballnya mampu memporak-porandakan Persib, atau justru Boyan Hodak dengan pragmatisnya mampu mempercundangi Borneo FC. Nah, sekarang kita intip aja ya persiapan kedua tim ini. Dari Borneo FC, meskipun menang 2-0 atas Persis Solo di laga pertama, namun pelatih Borneo FC Peter Huistra tetap memprotes dan mengkritik gelaran Piala Presiden ini. Menurut Peter Huistra, gelaran ini tuh nggak layak sebab ini sama aja membunuh para pemain. Pemain cuma dikasih libur 1 hari itu adalah hal yang nggak bisa diterima, apalagi para pemain masih dalam masa awal latihan sehingga sangat rentan cedera, itu kata dia. Lah, kalau gitu kenapa mau ikut Piala Presiden? Teralasannya kan kami wajib ikut sebab kami juara Liga World Series, gitu kan? Tapi Peter Huistra pun gak salah sih emang. Pemain cuma dikasih libur sehari emang sulit ya. Dan pelatih pun harus pintar-pintar juga nih pilih pemain biar nantinya di liga nggak banyak yang cedera. Tapi secara logika gini deh, ini kan cuma pramusim. Ya kalau takut para pemainnya cedera di liga ya pakai pelapis aja di Piala Presiden. Yang inti mah kasih main 10-20 menit aja udah beres kan. Lah kenapa ini harus ngotot pakai pemain inti? Kan yang jadi aneh gini loh ya, katanya takut pemainnya cedera. Lah lawan Persis Solo kemarin full tim tuh pemain asing main semua lagi. Jadi aneh aja. Peter Huistra takut pemainnya cedera tapi juga nggak mau timnya kalah, kan lucu. Ya udah, nggak usah protes kalau emang masih ngotot pengen juara. Apalagi kita tahu lah kalau Borneo menang lawan Persib di laga ini, otomatis Borneo lolos ke semifinal. Makanya kalau kami prediksi nih Borneo lawan Persib ini, Borneo pasti akan turunkan pemain utamanya di laga ini. Bahkan mungkin full pemain asing 6-6-nya ditampilin semua deh. Peter Huistra sendiri mengaku pede menghadapi Persib Bandung. Apalagi penyerang muda barunya yakni Leo Gaucho udah bisa cetak 2 gol di laga debutnya. Ditopang oleh Lili Pali dan Terence Puhiri, Huistra yakin akan mampu ambil poin penuh di hari Senin nanti. Soal Adam Alis yang dipinjamkan ke Persib, Huistra akhirnya buka suara. Jadi intinya Huistra ini nggak mau nantinya banyak pemain Borneo FC diambil atau dipanggil ke timnas. Apalagi sekarang kan ada peraturan nih, pelatih ini nggak boleh nolak loh kalau PSSI minta pemain sebab udah ada perjanjian ya. Atau istilah kasarnya gini deh, aduh udah kebanyakan nih yang diambil oleh timnas nih, daripada puyeng ya udah lepas aja deh. Toh nantinya juga habis kontraknya gitu loh. Iya sih, di Borneo FC ini banyak banget pemain timnas. Makanya ya di laga perdana kemarin melawan Persis Solo ini cuma beberapa aja yang didaftarin. Cuma 4 doang pemain timnas yang dipakai loh, seperti Nadeo, Komang, Fajar, dan Lili Pali. Sementara pemain-pemain lain seperti Dava Fasya, Ihsanul Zikrak itu diistirahatin semua loh ya. Tapi kan Borneo FC di ajang Piala Presiden ini nggak wajib pakai pemain timnas karena ada 2 pemain Borneo FC yang di timnas U19, yakni Rizar Subagja dan juga Alvarezi Buffon. Makanya Borneo FC nggak pakai pemain timnas pun sebenarnya nggak masalah ya. Makanya kita lihat nanti seperti apa nih saat menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mister masih ditempati oleh Nadeo. Nah, duet center back kalau kemarin itu kan ditempati oleh Komang dan juga Christoph ya. Sekarang mungkin ini ditempati oleh Christoph dan Ronaldo kali ya. Back kiri kemarin Leo Guntara, sekarang mungkin diganti sama Gavin nih. Di back kanan kemarin Fajar ya, sekarang mungkin diganti sama
Diego Michel. Trio lini tengah kali ini diisi oleh Kei Hirose, Hendro Siswanto, dan Bergwinho. Sisi sayap kali ini ditempati oleh Lili Pali dan juga Sihran ya. Sementara ujung tombak masih ditempati oleh Leo Gaucho. Sementara di kubu Persib Bandung, yang jadi sorotan pertama adalah Matteo Kocijan yang di laga debutnya sukses menorehkan 17 umpan sukses, 1 intercept, 1 pelanggaran, 7 umpan gagal dan 2 kali kehilangan bola. Ya meskipun masih grogi, tapi ya wajar lah sebab ini laga perdana kemarin ya. Tapi tentunya Boyan Hodak nggak mau ngambil resiko dengan terus memasang Matteo di laga kedua ini. Apalagi Dado sudah kembali ya. Rotasi pasti dilakukan Boyan Hodak demi menghindari cedera pada pemain. Sebab ya Hodak sama sekali nggak ada target apapun nih di Piala Presiden ini. Cuma kalau kalian jeli ya, di laga perdana itu udah kelihatan sih siapa-siapa aja yang akan dipakai di laga kedua lawan Borneo FC ya. Ciro Alves ditarik di babak kedua yang artinya Ciro ini disimpan untuk lawan Borneo FC. DDS ditarik di menit 70, artinya DDS ini kemungkinan main lagi. Kakang main full, artinya di laga kedua lawan Borneo, Kakang mungkin digantikan oleh Gustavo. Edo juga main full, yang artinya di laga kedua Edo ini posisinya akan digantikan oleh Rezaldi. Itu udah ketahuan semua kok. Lalu apakah Gustavo, Tiron, Dado, Dimas, dan Adam Alis akan main di laga kedua ini? Kalau prediksi kami ya, yang main itu Gustavo, Tiron, Dimas. Kalau Dado mungkin babak kedua kali ya. Untuk Adam Alis kemungkinan belum bisa deh. Menghadapi Borneo FC, tentu permasalahan utama Persib ada di lini depan yang cuma mengandalkan David da Silva dengan Ciro Alves. Setelah hilangnya Stefano Beltrame, otomatis Persib nggak punya lagi nih striker nih kecuali Dimas Derajat yang belum tentu bisa nyetel dengan Persib. Ini harus benar-benar dicermati nih sama Hodak. Sebab lawan yang akan dihadapi ini mempunyai back-back yang jauh lebih tangguh dibanding laga perdana kemarin. Sebenarnya masalah striker ini masalah klasik di Persib tiap musim lo ya. Kami aja sampai bingung kenapa Persib ini irit banget lo ya kalau ngambil pemain berposisi menyerang. Setiap tahun Persib ini numpukin pemain itu di 3 posisi mulu. Kiper, back, gelandang. Sementara sektor serang ini kok nggak diperhatiin ya. Tiap musim pakai 1 atau 2 penyerang aja loh. Apa cukup? Persib itu main di 2 kompetisi, 3 kompetisi bahkan. Masa cuma pakai striker 2 sih? Sekarang kita bandingkan dengan tim-tim peserta di Piala Presiden ini. Berapa sih striker yang mereka pakai? Borneo FC pakai 3 penyerang, Leo Gaucho, Habibie Yusuf, dan Rabani Tasnim. Persija pakai 3 penyerang juga, Simic, Gustavo, dan Aji. PSM pakai 3 penyerang juga, Adilson, Nermin, dan Andi Harjito. Persis Solo pakai 3 penyerang juga, Sidibe, Karim Rossi, Sananta. Arema pun pakai 3 penyerang, Lokolingo, Dedik Setiawan, Dalberto. Bali United pakai 3 penyerang juga, Kenzo Nambu, Everton, dan Taufik. Madura United pun pakai 3 penyerang, Maxwell, Lulinha, dan Hanis Segara. Lah Persib cuma DDS dan Ciro. Pede amat ya Persib. Aduh, lucu banget ya. Tapi yaudahlah ya, sekarang kita lihat aja nih prediksi kami soal susunan pemain Persib yang akan dipakai saat lawan Borneo FC. Kiper kali ini gantian ya, Kevin yang main ya. Back ya mau nggak mau Nick diduetin sama Gustavo. Back kiri Rezaldi, back kanan ya Hen sekarang gantian. Duet jangkar kalau prediksi kami Maklok sama Irianto nih. Sisi sayap masih Febri sama Ciro. Sementara ujung tombak ya siapa lagi kalau bukan David da Silva yang ditopang sama Beckham Putra. Pemenang di laga ini otomatis akan lolos ke semifinal loh ya. Jadi 2 tim ini pasti akan mati-matian buat menang di laga ini. Nah laga ini sendiri rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 22 Juli 2024 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Oke itu tadi ya sedikit prediksi kita di laga kedua sih Piala Presiden 2024 antara Borneo FC kontra Persib Bandung. Nah, kira-kira menurut kalian
Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini? Sebagai catatan ya, yang menang di laga ini udah dipastikan lolos ke semifinal. Sebab dua tim ini di laga pertama sama-sama raih 3 poin. Artinya kalau menang di laga ini, otomatis mereka akan lolos ke semifinal. Makanya ini sangat seru ya. Dan kita juga akan bahas nanti bagaimana jalannya pertandingan kali ini di fakta di balik laga di video selanjutnya ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.